Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk menghadiri, untuk duduk di salah satu di antara majelis-majelis ilmu yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam malah senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un, at-tabi'in, serta orang-orang dari umat beliau yang senantiasa berjalan di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat mereka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu berkaitan dengan sejarah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Kunuz As-Sirah, yang itu ditulis oleh Syekh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamith hafizahullahu ta'ala, yang mana pelajaran terakhir kita telah sampai pada halaman yang ke-90, ya, halaman yang ke-90, yaitu berkaitan tentang masuk Islamnya dua tokoh besar dari kalangan Bani Abdul Ashhal, ya, yang mana mereka adalah penduduk Madinah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tatkala
orang-orang musyrikun yang mereka adalah penduduk Mekkah, tatkala mereka mengabaikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka memberikan cacian-cacian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hanya sedikit sekali dari penduduk Mekkah yang mereka masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan datangnya sekelompok manusia yang mana mereka berasal dari kota Yathrib, yang mana Yathrib tersebut adalah nama lama dari kota Madinah, yang kemudian orang-orang tersebut mereka menyatakan keislaman mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini kebahagiaan yang luar biasa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kecuali kebaikan untuk umatnya. Kemudian setelah itu, yang mana ada sebuah peristiwa yang disebut dengan Baitul atau Bai'atul Aqabah al-Ula, yaitu adanya janji setia yang itu diikrarkan oleh sekelompok orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka tersebut juga berasal dari Yathrib, ya, dari penduduk kota Madinah. Maka tentu ini adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang utusan, ya, ke kota Madinah, ya, yang mana utusan tersebut adalah sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, yang mana tujuan dari diutusnya Mus'ab bin Umair ke kota Madinah adalah untuk mengajarkan orang-orang yang mereka baru mengenal Islam, untuk memperdalam akan keislaman mereka. Kemudian juga di sisi lain, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, dia juga mendakwahkan Islam. Selain dia memperkokoh keislaman orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam, sahabat tersebut juga mendakwahkan Islam di kota Madinah. Dan dakwah beliau tersebut radhiyallahu taala anhu itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa, ya. Dan sejarah mencatat ada dua tokoh besar, ya, yang itu merupakan di antara penduduk Madinah yang mereka masuk Islam melalui dakwahnya Mus'ab bin Umair, ya. Maka tentu ketika orang-orang penting itu masuk ke dalam Islam, itu sangat berpengaruh terhadap Islam itu sendiri, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, wa minal ma'lum anna al-udhama wal ashraf idza aslamu kana dzalika sababan li islami man tahtahum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan sudah barang tentu ketika para pemuka-pemuka, ya, atau orang-orang penting, orang-orang terhormat yang mereka masuk ke dalam agama Islam,
maka ini akan menjadi sebab ya, akan masuk Islamnya orang-orang yang berada di bawah mereka. Ya. Hal ini sebagaimana juga dikatakan oleh pepatah Arab, mereka mengatakan an-nasu 'ala dini mulukihim. Manusia itu di atas agama raja-raja mereka. Maka ini diantara ya catatan keberhasilan ya sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu dalam mendakwahkan Islam di kota Madinah, yaitu masuknya dua tokoh besar yang ada di kota Madinah tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dua tokoh besar tersebut ya itu bernama Sa'ad bin Mu'ad wa Usaid bin Hudayr radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ini adalah dua tokoh besar yang mereka berasal dari Bani Abdul Ashhal, yaitu penduduk Madinah. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan bagaimana kisah masuk Islamnya mereka, yang mana suatu ketika As'ad bin Zurarah ini adalah termasuk orang di antara orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam dari penduduk Madinah. Ya. Kemudian As'ad bin Zurarah ini suatu ketika dia keluar bersama ya utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang bernama Mus'ab bin Umair. Ya. Mereka berdua ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka keluar ke suatu tempat untuk mendakwahkan Islam. Ya. Dan tempat tersebut ya itu dikenal dengan ya Dar Bani Abdul Ashhal wa Dar Bani Dhafar. Ya, ini tempat tujuan siapa? Dua sahabat tadi untuk mendakwahkan Islam. Maka ketika kedatangan mereka berdua ini itu diketahui oleh dua tokoh penting tadi. Ya. Tentu dua tokoh penting ini yang mereka penduduk ya Madinah tersebut, mereka menolak akan kedatangan dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak menginginkan dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menginjakkan kaki mereka ya di kampung mereka tersebut. Ya. Maka salah satu dari dua pemuka tadi atau pembesar tadi yang bernama Sa'ad bin Mu'ad ya, dia menyuruh siapa? Usaid bin Hudayr untuk menemui mereka berdua tadi. Ya. Tujuannya apa? Untuk mencegah kedatangan mereka, untuk tidak mendakwahkan Islam. Ya. Alasan Sa'ad bin Mu'ad kenapa dia menyuruh Usaid? Ya, karena Sa'ad ini dengan salah satu di antara dua sahabat Nabi yang datang tadi yang mendakwahkan Islam itu masih ada hubungan darah. Ya. Jadi mereka itu sepupuan. Makanya Sa'ad dia tidak berani untuk atau dia segan untuk mendatangi siapa? As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair ini. Makanya dia menyuruh siapa? Usaid bin Hudayr untuk menemui ya dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian fa akhadha Usaid harbatahu wa aqbala ilaihima. Ketika Usaid ini salah satu di antara tokoh besar ya dari Bani Abdul Ashhal ini, maka dia berangkat, dia mengambil tombaknya ya, mengambil senjatanya ketika itu, kemudian dia mendatangi dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Kemudian falamma ra'ahu As'ad bin Zurarah qala li Mus'ab bin Umair. Maka ketika tadi Usaid tadi datang dengan membawa tombaknya tadi, mendatangi dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu dari sahabat Nabi tadi yang bernama As'ad bin Zurarah, dia melihat dan dia berkata kepada Mus'ab bin Umair, ya utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Dan As'ad dia mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, hadza sayyidu qaumihi qad ja'aka. Ini adalah pemimpin dari Bani Abdul Ashhal.
dia telah datang apa? Untuk menemuimu. Ya, maka As'ad dia kenal, dia tahu, maka dia memberikan tahu kepada Mus'ab bin Umair bahwasanya yang datang kepada mereka tersebut adalah salah satu di antara tokoh-tokoh penting dari Bani Abdul Ashhal. Kemudian fasdaqallahu fih. Maka kata As'ad bin Zurarah, dia mengatakan kepada sahabat Mus'ab bin Umair, maka ajaklah ia untuk masuk ke dalam Islam. Ya, dakwahi dia. Ya. Qala Mus'ab, in yajlisa ukallimuh. Maka Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya, nanti dia ketika datang, nanti suruh dia duduk, biar aku yang apa? Yang akan berbicara kepada tokoh tersebut. Kemudian faja'a Usaid fawaqafa alaihi ma mutashattiman. Maka ketika Usaid ini datang, ya, tokoh penting, ya, dari Bani Abdul Ashhal ini, yaitu penduduk Madinah ini, maka ketika dia datang menemui dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdiri di hadapan mereka, ya, sembari apa? Marah-marah dia. Ya, atau mencaci mereka berdua. Ya, mencaci apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala ma jaa bikuma ilaina tusaffihani du'afa'ana. Kenapa kalian datang ke tempat kami ini? Ya, tidak boleh kalian menginjakkan kaki di tempat kami ini. Yang mana kalian akan membodohi orang-orang yang lemah di antara kami. Ya. I'tazala in kanat lakuma bi anfusikum hajah. Pergilah kalian. Jadi usir dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jika kalian memang ada perlu, ada kebutuhan, ya, jangan di tempat kami ini. Cari tempat yang lain. Ya, jangan berdakwah di apa? Di tanah kami ini. Ya, maka ini adalah perkataan siapa? Usaid bin Hudayr, yang merupakan salah satu di antara tokoh-tokoh penting dari Bani Abdul Ashhal. Kemudian faqala lahu Mus'ab, maka ketika itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair, ya, dia berkata kepada siapa? Kepada Usaid tadi, ya, tentu dengan perkataan yang lemah lembut. Mus'ab mengatakan, "Au tajlisa fatasma." Ya, duduklah engkau, ya. Kemudian, ya, coba dengarkan terlebih dahulu. Ya. Yang mana Mus'ab tadi apa? Meminta salah satu tokoh tadi apa? Untuk duduk terlebih dahulu, kemudian untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Mus'ab tersebut. Kemudian Mus'ab mengatakan, fa in radita amran qabaltahu. Apabila apa yang akan aku sampaikan ini, ya, engkau ridha, ya, itu apa, ya, masuk akal, ya, maka engkau bisa menerimanya. Ya. Wa in karihtahu kufa anka ma takrah. Akan tapi apabila yang aku sampaikan tadi tidak benar, ya, maka engkau berhak untuk meninggalkanku, untuk tidak apa? Mengambil ucapanku tadi. Faqala ansafta, maka Usaid tadi, ya, salah satu tokoh yang datang dengan membawa tombak tadi, maka dia agak, ya, melemah, sehingga dia mengatakan ansafta, engkau telah berbuat apa? Berbuat adil. Summa rakaza harbatahu wa jalasa. Kemudian apa? Dia menancapkan tombaknya, kemudian dia duduk bersama dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian fakallamahu Mus'ab wa tala alaihi al-Qur'an. Kemudian tokoh tadi yang bernama, ya, Usaid bin Hudayr ini mulailah diajak bicara dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia diajak bicara, ya. Kemudian wa tala alaihi al-Qur'an, dibacakan kepadanya tentang Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian wa bayyana lahu dinallahi tabaraka wa ta'ala, kemudian oleh Mus'ab dijelaskan kepada tokoh tadi tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-Islam. Ya. Wa kaifa anna Allah tabaraka wa ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga sahabat tadi menjelaskan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi, yaitu nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, liyukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, yang mana itu telah mengeluarkan manusia, ya, dari gelapnya dunia menuju cahaya. Ya,
min ibadatil asnam ila ibadatir rabbil ibad subhanahu wa ta'ala, yang mana telah mengeluarkan seseorang yang dahulunya menyembah berhala-berhala, yang kemudian mereka hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Mus'ab tadi menjelaskan kepada salah satu tokoh penting dari Bani Ashhal, yang itu merupakan penduduk Madinah, dijelaskan kepadanya tentang Islam, tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala rawi al-qissah, kemudian perawi dari al-qissah ini dia menyebutkan, fa wallahi la arafna fi wajhihi al-islam qabla an yatakallam. Ketika dijelaskan kepada Usaid ini tentang Islam, tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika didakwahi oleh Mus'ab tadi, atau didakwahi oleh sahabat Mus'ab tadi, itu terlihat dari wajahnya Usaid ini, akan keislaman dari wajahnya. Sebelum dia berbicara, terlihat dari mimik wajahnya apa? Dia sudah menerima Islam. Wa dzalika fi isyrakihi wa tahallulih. Dia tertunduk mendengar apa? Ceramahnya dari Mus'ab tadi. Kemudian summa qala lahu ma Usaid. Kemudian Usaid ini yang merupakan salah satu di antara tokoh-tokoh penting dari Bani Ashhal ini, dia mengatakan kepada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Dia mengatakan, ma ahsana dzalika wa ajmalah. Sungguh ini sesuatu yang sangat indah sekali. Islam ini sangat indah sekali. Atau pujian-pujian yang serupa tentang apa? Tentang Islam, tentang agama yang dibawa oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din. Kemudian Usaid ini dia mengatakan, bagaimana jika ada seseorang yang kemudian dia ingin masuk ke dalam agama Islam tersebut. Qala lahu, maka Mus'ab bin Umair mengatakan kepada Usaid ini tadi, iktasil wa tahhir saubak thumma tashahhada syahadatal haq thumma tusalli rak'atain. Maka kata sahabat Mus'ab bin Umair, ketika ada mungkin seseorang yang ingin masuk ke dalam Islam, maka hendaknya dia apa? Iktasil, dia mandi. Kemudian dia mensucikan pakaiannya. Kemudian hendaknya ia tasyahhada syahadatal haq. Hendaknya dia bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Kemudian summa tusalli rak'atain. Kemudian hendaknya dia apa? Salat dengan salat dua rakaat. Faqama waqtasala wa tahhara saubahu wa tasyahhada wa shalla rak'atain. Kemudian setelah itu Usaid tadi apa? Dia mandi, kemudian dia membersihkan pakaiannya, kemudian dia apa? Dia mengucapkan syahadat, kemudian dia apa? Salat dua rakaat. Artinya apa? Dia masuk ke dalam agama al-Islam. Kemudian summa qal, kemudian Usaid ini dia mengatakan, in wara'i rajulan in taba'akuma lam yatakhallafa ahadun min qaumih. Kata Usaid ini, sesungguhnya ada lagi satu orang penting. Maksudnya selain aku, ada satu lagi tokoh penting yang apabila dia itu masuk ke dalam Islam, artinya dia mengikuti kalian berdua, maka orang-orang yang ada di belakangnya itu tidak akan ada yang berani menyelisihinya. Artinya apa? Seluruhnya akan masuk ke dalam agama Islam. Tentu yang dimaksud tersebut adalah siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian summa akhadha harbatahu wan sarafa ila Sa'ad fi qaumihi wa hum julus. Kemudian ketika itu Usaid ini yaitu tokoh penting dari Bani Abdi al-Ashhal, yang mereka adalah penduduk Madinah, dan dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Dia telah bersyahadat. Kemudian setelah itu dia cabut tombak yang ia tancapkan tadi. Kemudian dia pergi untuk menemui siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Ini juga apa? Salah satu tokoh penting dari kaum mereka. Yang mana ketika dia datang, ketika itu Sa'ad sedang apa? Sedang duduk-duduk bersama kaumnya.
Kemudian faqala Sa'ad, ahlifu billahi laqad ja'akum bighairil wajhi alladhi dhahaba bih min 'indikum. Maka Sa'ad ketika Usaid ini datang, ya, itu dikomentari oleh Sa'ad. Ya. Aku bersumpah demi Allah, kata Sa'ad, sesungguhnya engkau telah datang dengan mimik wajah tidak seperti apa? Wajah yang tadi ketika engkau berangkat. Ya. Ketika dia berangkat tadi, maksudnya ketika ingin menemui dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu semangat luar biasa. Ya, tapi ketika pulang, ya itu wajahnya berubah. Ya. Kemudian falamma waqafa Usaid ala qaumih qala lahu Sa'ad ma fa'alta. Maka ketika itu Usaid datang, dia berdiri di hadapan kaumnya, maka Sa'ad berkata kepada Usaid, "Ma fa'alta, apa yang telah engkau lakukan? Ya, apa yang membuat wajahmu ini berubah?" Ya. Kemudian Usaid mengatakan, "Kallamtu rajulain." Ya, aku telah berbicara dengan dua orang. Ya, dua orang ini apa? Siapa? Yaitu ya As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, ya dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa wallahi ma ra'aitu bihima ba'san. Ya, aku lihat ya orang dua ini ya meskipun ya informasinya dia adalah orang yang apa? Yang mungkin dibilang jelek dan sebagainya, tapi saya lihat dua orang ini tidak ada masalah. Ya, dua orang ini apa? Tidak ada masalah, kata Usaid. Wa qad nahaituhuma. Ya. Maka Usaid juga apa? Dia mengatakan aku telah mencegah apa? Mereka berdua. Maksudnya aku telah melarang mereka berdua untuk apa? Menyebarkan agama Islam. Padahal Usaid tadi apa? Dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Ya. Dia apa? Di sini ya tidak jujur kepada Sa'ad. Ya. Faqala, kemudian dua orang tadi, yaitu dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dicegah oleh Usaid tadi, mereka berdua mengatakan naf'al in ahbabta. Ya, kami ya akan lakukan apa yang engkau inginkan. Ya, artinya dia mendengar ketika dicegah oleh Usaid tadi. Kemudian waqad huddithat anna Bani Harith kharaju ila As'ad bin Zurarah liyaqtuluh. Kemudian ketika itu Usaid dia membawakan informasi, ya, dia menginformasikan kepada Sa'ad. Ya, ini dua tokoh besar, yang satu sudah masuk ke dalam Islam yaitu Usaid, adapun Sa'ad masih belum, ya. Maka Usaid ini membawa apa? Berita besar. Yang mana ada Bani Harith. Ya, Bani Harith ini adalah musuhnya apa? Bani Al-Ashal. Ya, mereka bermusuhan. Ya. Maka Bani Harith ini mereka keluar untuk apa? Untuk membunuh As'ad bin Zurarah. Ya, untuk apa? Membunuh As'ad bin Zurarah. Yang mana As'ad bin Zurarah ini tadi apa? Dua sahabat Nabi tadi. Ya. Yang satu apa? As'ad bin Zurarah, satunya apa? Mus'ab bin Umair. Yang mana As'ad bin Zurarah ini dia masih ada hubungan kekeluargaan dengan Sa'ad. Ya. Maka ya, ini adalah pancingan dari Usaid supaya apa? Supaya Sa'ad tadi mau menemui apa? Mereka berdua. Ya. Maka disebutkan di sini bahwasanya Bani Harith, yaitu mereka keluar untuk membunuh siapa? Saudaranya tadi atau keluarganya tadi yang bernama As'ad bin Zurarah tadi. Ya. Wa Banu Harith atau Banu Harithah lan yaqtulu As'ad bin Zurarah. Tapi sebenarnya tidak demikian. Ya, ini hanya triknya saja. Ya, triknya Usaid agar siapa? Sa'ad tadi, salah satu tokoh penting mereka juga mau menemui siapa? Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Kemudian walakin hakadha tasarrafa Usaid bin Hudayr radhiyallahu ta'ala anhu liyuthira Sa'ad bin Mu'adh. Tapi begitulah. Ya, ini adalah cara siapa? Usaid agar apa? Saat tadi dia tergerak, dia terpancing ya untuk apa? Menemui apa? Mereka berdua tersebut. Ya, untuk membela apa? Membela keluarganya tadi, karena masih keluarga dia. Ya, meskipun siapa? As'ad bin Zurarah ini muslim, ya Sa'ad bin Mu'adh ketika itu belum masuk Islam, ya, itu kekeluargaan mereka kental sekali. Ya, ta'assub mereka luar biasa. Ya, maka ini adalah trik dari Usaid agar siapa? Sa'ad tadi mau menemui apa? Dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian
liyakuma wa yudafi an ibni khalatihi As'ad bin Zurarah. Ya, tujuannya apa tadi? Agar saat tadi dia membela ya siapa? Anak dari bibinya tadi, yaitu As'ad bin Zurarah. Kemudian faqama Sa'ad mughdiban lilladzi dzukiralah. Maka ketika disampaikan informasi tadi, padahal tidak demikian. Ya, ini trik saja. Ya. Maka saat tadi dia marah luar biasa. Ya. Marah karena apa? Ada keluarganya tadi yang apa? Yang mau dibunuh. Tidak terima dia. Ya, padahal ini apa? Beda. Ya. As'ad tadi sudah masuk Islam, ya, tapi dia saat tadi masih belum. Tapi ikatan kekeluargaan mereka luar biasa, ta'assub mereka luar biasa. Kemudian fa akhadha harbatahu wa kharaja ilaihima. Kemudian dia keluar saat tadi dia mengambil tombaknya, kemudian apa? Menemui dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang salah satu di antaranya adalah masih ada hubungan kekerabatan dengan Sa'ad tadi. Kemudian falamma ra'ahuma mutmainnin arafa anna Usaidan innama arada minhu an yasma' minhuma. Ketika saat ini sampai ke tempat mereka berdua tadi, yaitu ke tempat dua sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, As'ad bin Zurarah dan siapa? Mus'ab bin Umair tadi, maka saat ini melihat kok tidak ada apa-apa. Ya, kok tenang-tenang saja. Yang mana saya tadi menerima informasi bahwasanya ya Bani Harits dia mau membunuh As'ad bin Zurarah tadi, tapi ketika dia sampai di tempat dua sahabat tadi tidak demikian. Ya, maka di situ dia sadar. Ya, saat dia sadar ternyata ini memang triknya Usaid, yang Usaid tadi sudah masuk ke dalam Islam agar saat tadi mau menemui mereka berdua, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kama arafa annahu la ahadun sayaqtul Asad wala syai'. Ya, dan ketika juga dia tahu, ya ternyata tidak ada yang ingin yang ingin membunuh ya As'ad tadi. Ya, tidak terjadi apa-apa. Kemudian fa waqafa alaihima mutasyattiman. Kemudian saat tadi ya dia berdiri menghadap kepada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan yang dilakukan Usaid sebelumnya. Ya, dia mencela Ya, mencela dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak ingin dua sahabat tadi ya menyebarkan Islam di kampung mereka. Mereka tidak ingin demikian. Ya. Kemudian summa qala li As'ad bin Zurarah, wallahi ya Aba Umamah, laula ma baini wa bainika minal qarabah ma rumtu hadza minni. Kemudian ketika dia sampai saat tadi, kemudian dia berkata kepada As'ad, ini masih keluarga dia. Ya, tapi beda keyakinannya. Ya, maka dia berkata kepada As'ad bin Zurarah, demi Allah ya Abal Umamah, ini kunyahnya, ya kalau antara aku dengan engkau itu tidak ada hubungan kekerabatan, aku tidak akan mungkin datang menemui kalian berdua di sini. Ya, tapi karena ada hubungannya kekerabatan yang aku mendengar bahwasanya engkau akan bunuh, makanya aku datang. Ya, ini ta'assubnya mereka. Ya. Tagsyana fi dari Nabi, mana kalau kami tidak ingin terjadi sesuatu di kampung kami. Ya, terlebih mungkin terjadi pertumpahan darah yang itu melibatkan keluarga kami. Kemudian qala Mus'ab li Sa'ad bin Mu'ad, maka ketika itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair, dia berkata kepada Sa'ad tadi yang datang dengan nada tinggi, dengan marah-marah tadi. Kemudian Mus'ab mengatakan, autak ada fatasma in radita amran qabaltahu wa in karihta azalna anka ma takrah. Wahai Sa'ad, duduklah engkau, ya. Dengarkanlah apa yang akan aku katakan. Apabila itu benar, engkau bisa menerimanya. Tetapi itu ketika itu tidak benar, ya maka engkau bisa saja meninggalkannya. Ya. Engkau bisa saja tidak mengambil perkataanku tersebut. Ini perkataan siapa? Mus'ab bin Umair. Qala ansafta. Maka saat tadi dia mengatakan engkau benar. Ya, engkau telah berlaku adil. Maka thumma rakaza harbatahu wa jalasa. Kemudian dia menancapkan juga tombaknya. Kemudian dia duduk. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu tokoh sebelumnya, yaitu Usaid. Ya, fa'arada alaihi al-Islam wa qara'a alaihi al-Qur'an. Kemudian
dipaparkan kepadanya atau dijelaskan kepadanya tentang Islam oleh sahabat Mus'ab bin Umair ini, kemudian dibacakan juga kepada Sa'ad tadi tentang Al-Qur'anul Karim. Ya, sama seperti yang dilakukan kepada salah satu tokoh sebelumnya yang itu sudah masuk ke dalam Islam. Ya. Kemudian qala rawi al-qissah, ya, kemudian rawi dari kisah ini mengatakan, fa'arafna fi wajhihi al-Islam qabla an yatakallam. Kami melihat dengan mimik wajahnya tadi, yaitu wajahnya Sa'ad itu sudah kelihatan akan Islam. Ya, sebelum dia berbicara itu sudah terlihat dari wajahnya dia menerima Islam tersebut. Ya. Kemudian summa qala kaifa tasnauna idza aslamtum. Kemudian dia mengatakan, ya, bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika ada seseorang yang ingin masuk ke dalam Islam? Ya. Faqala lahu kama qala li Usaid. Maka mereka berdua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan dengan ungkapan yang sama kepada tokoh yang pertama tadi yang sudah masuk Islam. Ya, artinya apa? Dia harus mandi, membersihkan pakaiannya, kemudian dia harus bersyahadat, kemudian salat dua rakaat. Kemudian fa fa'ala kama fa'ala Usaid. Kemudian masuklah siapa? Sa'ad tadi, tokoh besar dari Bani Ashhal ke dalam agama Islam. Ya, fa fa'ala kama fa'ala Usaid. Dia melakukan sesuatu sebagaimana yang telah dilakukan siapa? Usaid sebelumnya. Kemudian falamma raja'a ila qaumihi qala, maka ketika dia sudah masuk ke dalam Islam, ini dua-duanya sudah masuk ke dalam Islam. Ya, dua tokoh besar ini. Ya, yaitu Sa'ad bin Mu'ad wa Usaid bin Khudair ini. Ya, maka ketika Sa'ad ini sudah masuk ke dalam Islam, kemudian dia kembali ke kaumnya, maka dia berkata kepada kaumnya. Ya. Sa'ad mengatakan, "Ya Bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum?" Ya. Wahai kaumku dari Bani Abdul Ashhal, ya. Bagaimana kalian melihat tentang aku ini? Ya, bagaimana pendapat kalian? Atau siapa aku ini? Ya, qalu sayyiduna wa afdaluna ra'yan wa aymanana nakibatan. Ya, engkau adalah pemimpin kami, engkau orang termulia di antara kami, ya. Dengan ungkapan-ungkapan yang serupa kepada saat tersebut. Maksudnya apa? Saat tadi adalah memang pemimpin mereka, pemuka mereka. Ya. Kemudian saat mengatakan qal fa in kalama rijalikum wa nisaikum alayya haram. Jika kalian menganggap aku sebagai pemimpin kalian, saya lebih utama daripada kalian, maka mulai saat ini, kata Sa'ad, ya, ucapan-ucapan kalian, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, untukku itu haram. Maksudnya apa? Aku tidak akan berbicara kepada kalian, akan aku boikot kalian. Ya, hatta tu'minu billahi wa rasulih, sampai kalian seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini seorang pemimpin. Ya. Jadi dia tidak akan mengajak berbicara kepada kaumnya kecuali mereka semuanya mau masuk ke dalam agama Islam. Kemudian fama amsa fihim rajulun wala imra'atun illa muslimun wa muslimatun. Maka setelah itu, tidak berselang lama, maka seluruhnya, dari Bani Ashhal tadi mereka seluruhnya masuk ke dalam agama Islam, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, seluruhnya masuk ke dalam agama Islam. Ya, seluruhnya masuk ke dalam agama Islam karena dua tokoh besar mereka sudah masuk ke dalam Islam. Ya, maka pengikut mereka, orang-orang yang di bawah mereka mengikuti pemimpin mereka tersebut. Illa rajulun wahidun yuqalu lahu al-Usairim. Kecuali ada satu orang yang itu dia tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Ya, dari Bani Ashhal tadi, semuanya masuk ke dalam agama Islam kecuali satu orang. Ya. Seseorang tersebut bernama Bernama Usairimun. Ya, ini julukannya. Ya, dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Ya, nama aslinya adalah Amr bin Thabit. Ya, Amr bin Thabit. Waqad aslama yauma Uhud, dan dia akhirnya juga masuk ke dalam Islam ketika Ketika peperangan Uhud. Ya. Jadi akhirnya seluruh Bani Ashhal ini mereka masuk ke dalam Islam kecuali satu orang tadi, ini yang terakhir sudah. Dan dia masuk Islam ketika perang Uhud, ya. Dan
Ada kisahnya tentang Islamnya siapa? Usairim ini, ya, atau Amr bin Sabit ini. Ya, sebenarnya dia orang baik. Ya, hanya saja dia enggan untuk memeluk agama Islam. Ya, hingga suatu ketika perang Uhud, ya, maka sebelum peperangan tadi dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian dia ya, menyatakan dirinya ingin masuk ke dalam agama Islam. Ya, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, aku ingin masuk ke dalam agama Islam. Kemudian apa yang harus aku lakukan? Apakah aku bersyahadat terlebih dahulu? Apakah aku langsung terjun ke medan perang?" Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hendaknya engkau syahadat terlebih dahulu, kemudian engkau pergi ke medan perang." Maka sahabat tadi, Amr bin Sabit tadi ini, atau lebih dikenal dengan Usairim tadi, maka dia bersyahadat, kemudian dia mengambil pedangnya, kemudian dia terjun ke medan perang, yaitu perang Uhud. Yang mana pada perang Uhud itu kaum muslimin, ya, ketika melawan orang-orang musyrikun itu mengalami kekalahan. Ya, kurang lebih sekitar 70 dari sahabat Rasulullah SAW itu meninggal dunia, ya, pada peperangan tersebut. Nah, ketika peperangan telah usai, maka dilihatlah para korban yang bergelimpangan. Ya, setiap suku mencari keluarganya yang ikut perang tadi. Maka di situ didapati Didapati Amr bin Sabit tadi. Ya. Dan orang-orang dari Bani Ashhal tadi heran. Ya, kenapa kok Ashhal ini, ya, ketika itu, ya, ini sudah dia masih ada sisa-sisa dari nyawanya tadi. Ya. Maka ketika didapat itu, keluarganya heran, kenapa kok Ashhal ini berada di barisan orang-orang yang beriman, yang mana sebelumnya mereka tahu bahwasanya siapa Usairim ini tadi dia belum masuk ke dalam Islam. Ya, tapi kok ketika peperangan ini kenapa dia, ya, dan dia ketika itu sudah wafat, kenapa dia didapati, ya, di antara korban-korban orang muslimun? Ya, maka ini suatu keheranan bagi Bani al-Ashhal. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah dia ini Usairim dia di surga atau dia di neraka? Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lamin ahlil jannah, bahwasanya Usairim ini dia adalah termasuk salah satu di antara penghuni-penghuni surga. Ya, subhanallah. Ya, sekalipun dia tidak pernah melaksanakan salat, ya, tidak pernah ruku kepada Allah, ya, tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Tetapi tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, keimanan, ya, seseorang itu akan menentukan, ya, kemana tempat kelak dia kembali. Dan Usairim ini dia penuh keikhlasan, ya, untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalannya dia syahadat, kemudian dia pergi ke medan perang. Kemudian dia terbunuh di medan perang tersebut. Ya, maka ini di antara orang-orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang yang bisa dikatakan mungkin sedikit amalnya, tapi sangat besar balasan untuk dirinya. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan sedikit, wa dhalla Mus'ab fi baiti As'ad bin Zurarah yad'u an-nas ila al-Islam. Kemudian terus Mus'ab bin Umair ini dia tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah, dia terus mendakwahkan Islam, ya, di kota Madinah tersebut, ya, hatta lam tabqa darun min duwaril ansar illa wa fiha rijalun wa nisaun muslimun, sehingga tidak tersisa satu pun rumah, ya, di antara rumah-rumah Al-Ansar, ya, penduduk Madinah, kecuali di dalamnya sudah ada orang yang masuk ke dalam Islam, entah itu perempuan, entah itu laki-laki. Dan terkadang ada yang mereka seluruhnya satu keluarga masuk ke dalam agama Islam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan, yang mudah-mudahan bisa kita pahami, ya, kemudian juga bisa kita ambil pelajaran darinya. Ya, wallahu taala a'lam. Kita akhiri kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.